Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Wardi. Sepanjang perjalanan, Wanti masih terbebani masalah yang sedang dihadapi Tina. Sudahlah Bu, gak usah terlalu dipikirkan. Kita berdoa saja, semoga semua baik-baik saja. Ibu hanya tidak habis pikir, Pak. Dosa apa yang kita perbuat sehingga Tina selalu mendapatkan cobaan dalam hidupnya? Ucap Wanti berat. Matanya tampak mulai berkaca-kaca. Nalurinya sebagai seorang ibu membuat hatinya lebih peka dalam merasakan derita yang sedang Tina alami. Semua sudah kehendaknya, Bu. Ibu awalnya bahagia sekali, Pak, melihat Tina yang perlahan mulai membaik pasca bully kisah bersama Tony. Dia mulai menjadi sosok yang sangat kuat saat orang-orang sibuk membicarakan tentang kehamilannya tanpa suami. Dia juga bilang kekuatannya terletak pada anak yang dia kandung. Hingga anak itu lahir, dia menamakannya Satrio. Menurut Tina, anak itu ada karena perjuangan Tio temannya. Aku hanya terdiam mendengarkan cerita Wanti. Walau hati ini tersenyum bangga mendengar perjuangan Tina untuk bangkit, tapi kisahnya membuat hatiku tersayat bila mengingat saat wajah ini hanya bisa tertunduk, tak kalah cemoohan dan hinaan dari orang-orang. Waktu seolah begitu cepat. Saat Satrio mulai bisa berjalan, Tina memohon izin untuk bekerja. Ibu sudah melarangnya karena hasil kebun kita cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya. Apalagi semenjak Pak Wardana tahu dia memiliki cucu dari Tony, semua kebutuhan Satrio tercukupi. Tapi anak kita masih tetap ingin bekerja, sampai akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di rumah sakit perkebunan kelapa sawit. Kebetulan Tio bekerja di sana. Aku mengelus lembut bahu Wanti karena bangga memiliki wanita-wanita hebat. Tina juga senang bisa bertemu kembali dengan Tio sahabatnya, Pak. Setiap malam di dalam telepon dia bercerita sampai tertawa terbahak-bahak saat menceritakan keluguan Tio. Bahagia rasanya hati ini melihatnya bahagia, Pak. Anak kita selain menjadi sosok yang kuat dan tegar, dia juga mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Iya Bu, Alhamdulillah. Bapak tahu tidak, tanpa sepengetahuan Tina, Tio dan Kak Fatima ibunya pernah menelpon Ibu. Bapak nggak tahu tuh, kata Kak Fatima. Diam-diam rupanya Tio suka dengan Tina. Tapi Tio nggak punya keberanian untuk menyatakannya. Bapak tahu sendiri kan Tio gimana orangnya. Akhirnya dia meminta ibunya untuk melamar Tina. Kak Fatima juga merestui jika takdir menjodohkan Tio dan Tina. Tapi sayangnya ibu belum sempat bilang. Tina sudah memberi kabar terlebih dahulu. Katanya dia dilamar oleh Henry dan sudah sepakat ingin ke jenjang yang lebih serius. Apakah itu benar, Bu? Kok Bapak nggak tahu? Benar, Pak.
Ibu sampai nangis minta maaf dengan Kak Fatimah. Beruntung Tio dan ibunya berhati malaikat. Mereka bilang tidak apa, berarti Tina bukan jodoh Tio. Iya, mereka memang orang baik. Apalagi Tio, dia mewarisi semua sifat keabruhan ayahnya. Ibu sangat sedih melihat Tio dan Kak Fatimah datang di pernikahan Tina. Tapi ibu tetap berdoa, semoga baik Tio ataupun Tina mendapatkan jodoh yang bisa membahagiakan mereka. Dengan kesederhanaannya, 1 tahun setelah Tina menikah dengan Henrik, Tio mendapatkan jodoh. Keduanya bahagia dengan cara masing-masing. Tapi sekarang rumah tangga anak kita diambang kehancuran. Ibu tidak boleh terlalu begitu. Tuhan selalu punya rencana yang tak terduga di balik masalah yang rumit. Tanpa terasa, akhirnya kami sampai juga di Bandara Udara Silampari di kota Lubuk Linggau. Kampung halaman yang telah kami tinggalkan hampir 6 tahun lamanya. Perlahan kaki mulai menuruni anak tangga yang keluar dari balik pintu kabin. Embusan angin yang menerpah tubuh seolah berkata menyambut kedatangan kami. Selamat datang kembali ke tanah Silampari. Pak, tujuan kita kemana? Wanti membuyarkan lamunanku yang sedang bernostalgia dengan suasana kampung halaman. Sebaiknya kita langsung ke rumah Pak Wardana saja, Bu. Bapak kangen cucu. Sebuah angkutan umum berwarna kuning yang terparkir di ujung jalan menjadi sasaran kami. Mau kemana, Pak? Tanya sang supir saat kami sampai. Kelurahan Ulak Surung, Lubuk Linggau Utara 2. Oh, Bukit Sulap. Iya, mobil pun mulai menerobos masuk jalanan kota yang sekarang sudah lebih ramai dibandingkan 6 tahun lalu. Dari Lubuk Linggau ke Kelurahan Ulak Surung hanya menempuh jarak 2,1 km. Tak hayal jika tidak beberapa lama di kejauhan Bukit Sulap sudah tampak gagah. Beberapa puluh menit kemudian kami sampai di depan rumah Pak Wardana. Rasa rindu akan cucung membuatku lupa membayar ongkos. Satrio, panggilku tak kalah melihat seorang anak berusia 5 tahun sedang bermain mobil-mobilan di depan rumah Pak Wardana. Kakek! Satrio berlari ke arah kami. Segera aku sergap dia dengan kedua tangan ini. Aku menggendong dan mencium cucung yang sudah lama dirindukan itu. Hingga suara riuh kami memancing perhatian Pak Wardana dan istrinya Bu Rahayati keluar. Yang kebetulan kala itu berada di dalam rumah. Wah, kita kedatangan tamu spesial nih. Pak Wardana masih ramah seperti dulu. Tina, sambungnya memanggil Tina. Iya, Pak, terdengar suara Tina menyahut panggilan Pak Wardana. Coba kamu lihat siapa yang datang. Tina pun menoleh ke arah kami. Ibu, Bapak. Tina segera mengambil tanganku dan menyaliminya. Hal yang serupa dia lakukan ke ibunya. Setelahnya Tina dengan antusias mengambil barang-barang yang kami bawa. Aku dan Wanti dipersilahkan masuk dan ditawarkan duduk oleh Pak Wardana dan istri. Di sini kami disambut dengan ramah dan sedikit lebih dihargai. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur sehingga bisa berkumpul kembali. Pak Wardana memulai percakapan. Alhamdulillah, Pak. Aku sambung ucapan Pak Wardana dengan kalimat syukur. Semenjak Pak Wardi pindah ke Musi Banyu Asin, sudah berapa kali ke Lubuk Linggau? Tanya Pak Wardana. Alhamdulillah, hampir selama 6 tahun di Musi Banyu Asin, ini kali pertama kami ke Lubuk Linggau. Oh ya, sudah lama sekali. Hari ini pembincangan kami berakhir sampai di situ. Untuk sejenak kami melupakan tentang Tina dan Henry karena ingin melepaskan rindu dengan cucu. Keesokan harinya, di ruang tamu kami berbincang ringan tentang kehidupan masing-masing hanya untuk sekedar bertukar pengalaman. Gimana berladang sayur di sana Pak Wardi? Masih lancar? Tanya Bu Rohayati. Alhamdulillah masih lancar, Bu. Mungkin karena mayoritas penduduk lokal di sana berkebun karet dan sawit. Jadi berladang sayur mayur masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sayangnya kami tidak membawa hasil kebun karena kemarin kami berangkat dari Medan. Dari Medan? Pak Wardana mengulang kembali perkataanku. Iya, hampir 1 minggu kami di sana.
Tadinya ingin menjenguk Tina, tapi rupanya Tina di sini, jelasku. Tina, coba kau jelaskan ke Papa, kenapa kedua orang tuamu tidak mengetahui kalau kamu berada di sini. Tina hanya terdiam, air matanya perlahan mulai menetes. Bapak dan Ibu sudah tahu semua, Tina. Tidak perlu kamu tutupi lagi. Ada apa rupanya Pak Wardi? Tanya Pak Wardana. Rumah tangga Tina diambang kehancuran. Saya sangat yakin semua berawal dari masa lalu itu. Melihat suasana menjadi tidak mengenakan, Pak Wardana menyuruh Siti, asisten rumah tangganya, untuk mengajak Satrio ke belakang. Papa tahu ini pasti sangat berat, Tina. Butuh seseorang yang benar-benar tulus untuk bisa menerima kenyataan itu. Kamu masih terlalu muda. Jika bukan itu, kamu cukup menjadi menantu di rumah ini. Papa dan Mama akan menjamin masa depanmu dan Satrio. Air mata Tina tumpah. Peluk yang selama ini dibendung akhirnya pecah juga di pelukan Wanti. Tina tidak memberitahu ibu dan bapak, juga papa dan mama, bukan ingin merahasiakannya. Tapi Tina tidak ingin membebani kalian dengan masalah yang sedang Tina hadapi. Bapak mengerti maksudmu, nak. Bapak paham betul watakmu. Tapi hal semacam ini tidak boleh dibeban sendiri. Ini menyangkut masa depanmu. Jika memang Hendrik tidak bisa menerima kenyataan itu, lebih baik akhir saja. Pak, Bapak ngomong apa sih? Wanti memotong pembicaraanku. Bapak hanya tidak mau melihat Tina menderita dalam ketidakberdayaannya, Bu. Ibu tahu, tapi jangan diharapkan. Ucapan bagian dari doa, Pak. Jadi harus dijaga. Tidak, Bu. Bapak benar. Tina tidak akan pernah bahagia selama Mas Hendrik belum mengikhlaskan masa lalu itu. Tina juga tidak menyesali atau terbebani oleh masa lalu bersama Tony. Bagi Tina, masa lalu bersamanya tidak perlu dilupakan, tapi harus dijadikan pelajaran. Diiringi air mata berderai, Tina menghampiri foto Tony yang terpajang di dinding. Di dunia ini, tidak ada lelaki yang mencintai Tina sebesar cinta Tony. Dia telah membuktikannya pada kita semua. Tony bahkan rela mati untukku. Tangis Tina kian pecah. Semua orang yang berada di ruangan itu menitikkan air mata mendengar penuturan Tina. Dan Bu Rohayati menjadi wanita pertama menghampiri Tina. Terima kasih, Tina. Tony tidak pernah salah memilih wanita untuk dia cinta. Kamu tidak sendiri, nak. Papa dan Mama selalu ada bersama kalian. Rumah ini selalu terbuka untuk kalian. Mama berharap masalah rumah tanggamu saat ini akan menjadi bahan evakuasi ke depannya. Benar, Tina. Papa dan Mama akan selalu mendukungmu. Jika kelak perpisahan itu sudah tidak bisa dihindari lagi, Papa harap kamu mau melanjutkan kuliah agar menggapai cita-citamu sebagai dokter. Dengan begitu, orang-orang tidak akan pernah sematah-menah terhadapmu. Terima kasih, Pak, Ma. Sekarang kamu bangunlah, Tina. Lihatlah sekitarmu. Masih banyak orang-orang yang berhati tulus mempedulikanmu. Kami seketika terkejut saat melihat kemunculan Tio yang secara tiba-tiba telah berada di balik pintu. Po, Tio. Tio, kapan kamu datang? Kenapa tiba-tiba sudah berada di depan pintu? Tanya Tina. Sudah dari tadi. Mohon maaf. Aku sengaja tidak mengetuk pintu untuk mendengar pembicaraan kalian. Walaupun sejatinya aku sudah mengetahuinya lebih dahulu. Setelah menjawab pertanyaan Tina, aku menyapa Om Wardi dan Biwanti. Ternyata mereka sampai di Lubuk Linggau kemarin sore. Tio, apa kabar ibumu, nak? Tanya Biwanti. Alhamdulillah, Bi. Sekarang ibu sering menghabiskan waktu bersama cucunya. Alhamdulillah, kamu sudah punya penerus rupanya. Nanti Bibi akan main ke rumahmu. Kangen sama Kak Farida. Mainlah, Bi. Rumah kami selalu terbuka. Terima kasih, Tio. Setelah bertegur sapa dengan Biwanti, aku pun menceritakan semua tentang rencana kami yang akan kembali ke Pagar Alam untuk menunaikan janji spiritual di Gunung Dempo. Alhamdulillah, hal itu direspon baik oleh Om Wardana dan kedua orang tua Tina. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.